Kecanduan kerja. Jangan-jangan kamu seorang workaholic. Efek negatif gila kerja. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa, pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Setuju nggak nih Sobat Dewa Edu, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik? Misalnya, berlebihan mencintai dia sampai akhirnya kamu merasa kecewa karena diduain. Gimana dengan kerja berlebihan? Nggak baik juga nggak sih? Atau malah bagus? Karena bisa bikin cuan cepat terkumpul dan bikin kamu jadi sultan di masa depan. Ternyata gengs, gila kerja atau yang disebut dengan workaholic nggak dianjurkan loh, karena bisa mengganggu kondisi fisik dan mental kamu. Buat kalian yang lagi bingung dan jadi bertanya-tanya, apakah kamu termasuk si workaholic atau enggak? Dan apa sih efek dari gila kerja yang mungkin kamu nggak bakalan duga sebelumnya? Kamu bisa temuin jawabannya di sini. Nah, daripada penasaran sampai ngelamun dan dikira kesambet, tonton video ini sampai selesai dan dijamin kamu bakal dapetin insight-nya lebih jauh. Ciri-ciri seorang workaholic. Workaholic adalah istilah untuk menyebut seseorang yang gila kerja. Bagi kamu yang belum paham, istilah ini dipakai untuk menggambarkan seseorang yang memiliki gangguan, yaitu punya keinginan buat kerja yang tak terkendali. Nah, workaholic juga ada ciri-cirinya. Coba cek apakah ciri-ciri workaholic ini kamu banget. 1. Selalu memprioritaskan pekerjaan. Bagi seorang workaholic, nggak ada yang lebih penting daripada kerja. Nah, ini nih ciri yang jelas terlihat dari seorang workaholic. Mereka akan menempatkan pekerjaan di posisi pertama dan mengesampingkan keluarga, pasangan, bahkan diri mereka sendiri. Dan biasanya seorang workaholic juga berdalih bahwa dia kerja keras ya untuk keluarga. So, nggak ada yang boleh komplain dengan kecanduan kerja yang dia punya. Nah, kamu gini banget nggak? 2. Tidak ada kata libur apapun alasannya. Setuju kan? Orang pada umumnya suka sama hari libur. Dan bahkan banyak yang benci sama hari Senin. Tapi bagi si gila kerja nggak gitu gengs. Mereka bahkan mungkin berharap semua hari adalah hari Senin dan tanggal merah dihapus dari kalender. Segitu cintanya sama kerja, mereka bahkan benci banget sama hari libur. Pulang kerja, ambil kerja tambahan. Dan di hari libur pun ambil side job lainnya. Makanya biasanya seorang workaholic bisa punya beberapa pekerjaan sekaligus. Karena mereka berpikir bahwa time is money. Dan gimana caranya biar bisa 24/7 kerja terus. Bahkan kalau bisa dalam mimpi juga maunya kerja. 3. Kesulitan menjalin hubungan dengan seseorang. Ciri selanjutnya dari workaholic adalah biasanya mereka akan kesulitan dalam menjalin hubungan. Lebih tepatnya sih hubungan asmara. Karena saking sibuknya ngurus kerjaan, para workaholic bahkan gak kepikiran buat menjalin hubungan sama seseorang. Dan bahkan gak sedikit yang menganggap bahwa hal ini buang-buang waktu. Jadi daripada pacaran penuh drama, ya mending kerja. Bahkan sekalipun punya pasangan, akibat gila kerjanya ini, mereka akan sering punya masalah sama pasangan mereka. Dan pada akhirnya, hubungan mereka kandas di tengah jalan. 4. Tidak pernah puas. Menurut orang yang workaholic, bekerja terus-menerus adalah usahanya untuk menjadi lebih baik. Padahal semua ini nggak ada gunanya kalau mereka gagal mengenali tujuan atau pencapaiannya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Alhasil, mereka nggak pernah merasa puas meski terus bekerja keras. 5. Selalu kelihatan gak fit. Karena sering begadang dan kerja nggak kenal waktu.
Seorang workaholic bakal ngalamin kelelahan yang gak berkesudahan dan selalu kelihatan loyo dan gak fit. Dari wajah juga kelihatan, wajah mereka bakal kelihatan pucat plus mata panda yang khas. 6. Gelisah kalau nggak kerja. Seorang yang udah jadi workaholic akan ngerasa gelisah kalau nggak kerja. Hal ini sama kayak efek kecanduan lainnya. Jadi, bahkan pengidap workaholic nggak bisa mengendalikan dorongan yang besar untuk bekerja yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi bahkan kalau sehari aja nggak kerja, mereka bakal ngerasa stres berat. Perbedaan workaholic dan produktif. Di budaya kita ada istilah, harus bangun pagi, kalau nggak rezekinya dipatok ayam. Terus gimana sama para worker yang emang kerjanya di malam dan baru tidur di pagi hari? Apakah rezeki mereka jadinya digondol Batman? Istilah ini menunjukkan bahwa dari kecil kita udah dianjurin untuk menjadi pribadi yang rajin. Bahkan bagi masyarakat kita, bakal salut banget saat ngelihat seorang workaholic. Dan bahkan nyuruh anaknya atau pasangannya buat kayak mereka. Pernah kan kalian panas kuping gara-gara diginiin sama emak? Padahal gengs, workaholic itu beda loh sama pekerja keras atau orang yang produktif. Sama-sama giat bekerja. Dua golongan ini sejatinya beda banget. Workaholic udah masuk ke gangguan psikologis bahkan mental dan berdampak buruk bagi pengidapnya. Sementara seseorang yang produktif memberi dampak yang positif karena dia tahu batasan dalam bekerja dan memahami keseimbangan antara bekerja dan hidupnya sendiri. Mindset mereka juga beda gengs. Kalau si workaholic mementingkan kuantitas, artinya apapun mereka bakal kerjain yang penting cuan, sekalipun mereka tersiksa ya nggak apa-apa. Sementara si produktif mementingkan kualitas. Mereka biasanya menggeluti bidang yang memang jadi passion mereka dan berusaha total di sana. Dan it's not always about money. Efek negatif gila kerja. Ada istilah yang lagi tren, kerja tipes. Nah, ini nih efek negatif dari gila kerja. Niatnya cari duit yang banyak buat jadi crazy rich. Yang ada crazy-nya aja, rich-nya enggak. Nah, gila kerja juga banyakkan efek negatifnya daripada positifnya. Nih, Dewa Edu kasih tahu. 1. Rentan terpapar stres. Seorang workaholic rentan banget terpapar stres. Kenapa? Mereka kan juga sama orang, bukan mutan. Jadi, mereka juga butuh yang namanya me time atau istirahat. Tapi karena mereka mengesampingkan semua itu, makanya mereka bakal sering ngalamin burnout dan stres akut. Serem kan? 2. Kesehatan menurun. Bagi si gila kerja, waktu 24 jam aja kayaknya kurang. Tubuh diforsir buat kerja, yang pada akhirnya bakal ngefek ke kesehatan mereka. Si gila kerja juga gak jarang ngelewatin jam makan atau begadang buat nyelesain kerjaannya yang gak ada habisnya. Padahal hal ini bahaya banget karena bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes sampai jantung. Buat apa coba kerja dan ngehasilin banyak uang tapi mati muda? Duh, big no ya gengs. 3. Berdampak buruk bagi hubungan. Seperti yang tadi Dewa Edu udah bahas, gila kerja ngefek ke semua aspek, sampai ke kehidupan pribadi. Kebiasaan gila kerja bakal bikin pengidapnya punya hubungan yang bermasalah sama pasangannya. Gimana enggak, mereka sering mengabaikan pasangan karena kerjaan. Dan inilah yang bakal bikin hubungan merenggang dan gak jarang bikin pasangan ngerasa gak bisa bertahan lagi. Jadi harus gimana? Kamu gak mau kan punya duit tapi di sisi lain mengalami sederet efek negatif tadi? Makanya, kamu harus mulai meredakan gangguan gila kerja yang kamu alami. Awalnya pasti susah, tapi kamu harus berusaha buat nyelamatin hidup kamu. Coba terapin tips dari Dewa Edu ya. 1. Menentukan batas atau jam kerja. Pertama, kamu harus buat batas. Misal, kamu maksimal kerja sampai jam berapa dan dalam sehari berapa jam kamu bekerja.
Misalnya, kamu kerja maksimal 10 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sisanya, enyahkan semua yang berhubungan sama kerjaan, dan saatnya ngumpul sama keluarga, teman, me time, atau rebahan. 2. Jangan takut untuk mengambil cuti. Walaupun kayaknya sayang banget kalau ngambil libur, kamu harus sedikit memaksa dan jangan pikir panjang untuk ambil libur atau cuti. Saat kamu udah bekerja keras dalam rentang waktu yang cukup panjang, pastiin kamu ambil libur dan jangan ambil kerjaan sampingan. Hal ini penting biar tubuh kamu juga dapat haknya buat istirahat dan pikiran kamu lebih rileks. 3. Mulai perhatikan kesehatanmu. Banyak yang bilang sehat itu mahal. Ini nggak salah, gengs. Pikirin deh, kamu kerja sampai sakit, dan yang kamu kumpulin habis buat berobat. Jadi apa faedahnya buat kamu kalau gila kerja tapi endingnya sakit? So, kalian harus mulai pikirin kesehatan kalian. Kalian harus porsiin kapan kalian kerja, kapan kalian makan, kapan kalian istirahat. Dengan begitu, kalian bisa menghasilkan tanpa merusak kondisi tubuh kalian. 4. Mulai peduli dengan orang di sekitarmu. Bukan cuma kerjaan yang perlu kamu urus, pasangan, keluarga, teman. Mereka juga butuh perhatian dari kamu. Dan bahkan, mereka sebenarnya khawatir ngelihat kamu udah over kerja. Jadi luangkan waktu buat mereka biar hubungan kamu sama orang-orang terdekat juga bisa harmonis lagi. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini. Agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!